Biasanya bendera merah putih banyak berkibar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun untuk tahun 2025 ini, Sang Saka tidak berkibar sendirian. Di bawahnya ada bendera One Piece, yaitu bendera milik bajak laut topi jerami Monkey D. Luffy yang ada di anime One Piece. Apa yang menyebabkan bendera One Piece ini banyak dikibarkan? Apa kaitannya dengan kondisi Indonesia saat ini? Simak videonya sampai habis. Bagi yang sudah nonton One Piece, mungkin bisa skip langsung ke chapter selanjutnya ya. Bagi yang belum nonton, saya review sedikit ya. Jadi di dunia One Piece itu menceritakan tentang seorang anak yang ingin menjadi raja bajak laut. Namanya yaitu Monkey D. Luffy. Nah, si Luffy ini dan teman-teman kru lainnya selalu berpetualang dari pulau ke pulau untuk mencari One Piece atau harta karun itu. Dan di setiap pulaunya itu biasanya ada raja atau penguasa yang zalim. Seringnya Luffy dan kawan-kawannya membantu rakyat yang ada di pulau tersebut untuk melawan penguasa di daerah tersebut dan mengkudetannya. Makanya pulau-pulau yang ditinggalkan oleh Luffy itu berterima kasih kepada anggota bajak laut Luffy dan menjadi teman mereka. Di sini Luffy dan teman-temannya selalu menjadi oposisi pemerintah dan selalu di posisi membela rakyat yang lemah. Itulah gambaran secara umum anime One Piece yang sedang kita bahas. Tentu saja cerita aslinya lebih kompleks dan lebih detail. Bahkan chapter sampai video ini dibuat pun itu sudah sampai chapter ke 1140. Nah, kenapa bendera One Piece banyak dikibarkan oleh orang-orang? Bahkan penjual bendera merah putih pun ditanya bendera One Piece. Kita akan jawab itu di chapter selanjutnya. Sebagaimana chapter sebelumnya, bahwa Luffy dan kawan-kawan selalu melawan penguasa yang zalim. Jadi bendera One Piece banyak dikibarkan secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat merasa tidak adil dan juga kecewa atas apa yang pemerintah sudah lakukan. Atau bisa juga sebagai bentuk perlawanan atau kritik sosial atas situasi politik di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Awal mulanya, bendera ini dikibarkan oleh para wibu atau fans anime atau manga One Piece pada awal Agustus kemarin. Ada yang mengibarkannya bersama merah putih, tentu di bawahnya ya. Ada juga yang mengibarkannya sendirian. Sebenarnya, kenapa ramai sejak awal Agustus? Hal ini berkaitan dengan aturan resmi himbauan pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih menjelang Hari Kemerdekaan dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2025 berdasarkan edaran dari Menteri Sekretaris Negara. Jadi para wibu yang merasa bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja kemudian iseng mengibarkan bendera One Piece sebagai ekspresi kekecewaan. Ada yang bersama merah putih atau hanya bendera One Piece-nya saja. Masyarakat pun mulai cari tahu. Dan mereka yang sudah familiar dengan One Piece juga ikut merayakan pengibaran bendera tersebut karena lagi-lagi berangkat dari perasaan yang sama. Ketika suatu hal yang asalnya wajar namun dilakukan banyak orang, tentu hal ini akan menarik atensi pemerintah. Sebenarnya tidak ada yang salah dari sekedar mengibarkan bendera One Piece. Toh sang merah putih tetap lebih tinggi. Namun kita sebagai masyarakat juga tidak perlu menafikan niat kita bahwa itu adalah salah satu bentuk ekspresi kekecewaan kita akan pemerintah. Dan pemerintah pun gak perlu setakut itu sampai melancarkan aksi represif dan menuduh makar, pemberontakan, dan lain sebagainya. Karena publik juga punya hak untuk berekspresi. Harusnya respon dari pemerintah itu lebih bijak, bukan malah semakin menyudutkan rakyat. Misalnya dengan membuka konferensi pers dan secara resmi menjawab pemerintah akan memperbaiki diri dan lain sebagainya. Tapi kalau justru pemerintah defense kan justru semakin terlihat ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemerintahan itu. Dengan munculnya fenomena ini, setidaknya semakin menunjukkan bahwa masyarakat juga sudah mulai berani bergerak dan berani bersuara.
Meskipun suara-suara lirih itu muncul dari kolong desa, dari truk-truk, dari jalan-jalan di pelosok negeri, tapi tetap dengan semangat yang sama. Setidaknya ini bisa menjadi alarm agar pemerintah jangan terlalu leha-leha di Menara Gading sana, agar mereka lebih waspada bahwa masyarakat bisa meledak kapan saja jika keadaan tidak semakin membaik. Bahkan bisa saja peristiwa 98 akan terulang kembali jika pemerintah tidak ada itikat baik untuk berubah. Dalam Weapons of the Weak, karya James Scott, dijelaskan tentang konsep everyday resistance, yaitu sebuah bentuk perlawanan yang halus, tersembunyi, dan tidak konfrontatif langsung yang dilakukan oleh kelompok lemah terhadap dominasi. Scott meneliti masyarakat desa Sedaka, Malaysia, untuk memahami bagaimana orang kecil melawan kekuasaan di saat mereka tidak punya sumber daya untuk pemberontakan terbuka. Biasanya bentuk Jawa, alon-alon asal kelakon. Maksudnya tidak masalah lambat, asalkan tetap terus berjalan. Meskipun kecil dan lambat, tapi kalau dilakukan secara luas, konsisten dan persisten, maka bisa punya efek kumulatif yang signifikan. Sayangnya kadang bentuk gerakan ini sering diabaikan karena kadang tidak terlihat seperti protes formal. Makanya dalam konteks bendera One Piece ini setidaknya bisa menjadi alarm untuk pemerintah agar lebih peduli pada rakyat. Dalam bukunya yang lain, Domination and the Art of Resistance, Hidden Transcript, James Scott membedakan antara published transcript dengan hidden transcript dalam konteks relasi kuasa. Jika published transcript, perilaku dan wacana yang ditampilkan di depan penguasa cenderung sopan, patuh, dan humor dan kritik yang berkembang di ruang aman. Maksudnya hanya menyebar di antara para bawahan atau rakyat saja, guna mengekspresikan sikap ketidakpuasan dan kekecewaan. Dalam konteks bendera One Piece, ini termasuk dalam hidden transcript, berupa simbol perlawanan dan kebebasan yang menyeruak di ruang-ruang rakyat, seperti di truk-truk, jalanan, dan mural-mural yang tersebar di beberapa daerah. Keduanya saling melengkapi antara everyday resistance dan hidden transcript. Hidden transcript berfungsi memberi bahan bakar bagi everyday resistance, karena tanpa simbol-simbol yang dimunculkan, aksi sehari-hari akan semakin padam. Semoga di hari jadinya Indonesia ini kian lekas sembuh, baik politiknya, ekonominya, dan SDM-nya. Saya yakin tidak ada bentuk perjuangan yang sia-sia. Panjang umur perjuangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.